Pengalaman ini dialami oleh Diana Riana atau An yang menceritakan tentang dirinya yang harus batal lagi berangkat ke luar negeri untuk menjalankan tugasnya. Diana Riana yang sudah merencanakan akan ke Dubai setahun yang lalu harus batal karena katanya pamannya tidak bisa membantunya mengurus visa karena visa pamannya sedang bermasalah. Katanya pemerintah UAE di sana kapok dengan imigran gelap yang awalnya berwisata tapi malah tinggal lama dan kerja tanpa izin resmi di sana. An suka sekali berhayal untuk pergi kemana saja yang ia mau, seperti Turki, Belanda, Jerman, Maldives, dan Amerika Serikat. Malam harinya, saat An mencari tiket pesawat, kakaknya bertanya akan kemana ia pergi. An menjawab belum tahu, tapi dia melihat tiket di Maldives karena tiketnya harganya terjangkau, tapi harga penginapannya termasuk mahal. Rania menyarani untuk dia pergi ke Korea saja, tetapi kata An di sana sudah banyak teman-temannya yang ke Korea dan tidak boleh lagi pergi ke sana. An ingin sekali pergi ke Jepang, tetapi kata Rania, kakaknya, harga tiket ke Jepang 3 kali lipat harga tiket ke Korea. An pun bingung ingin kemana ia akan pergi. Dia memutuskan untuk besok mencari tiketnya. Sepanjang jalan dari bandara, perasaan campur aduk, panik, excited, takut, senang, semua bercampur jadi satu. Kini Diana Riana sudah ada di Tokyo. Rasanya baru sekarang An tersadar kalau dia benar-benar sendiri di negara ini. An akan bertualang sendiri, semua akan ia lakukan sendiri dan menjelajahi sendiri dan tidak ada yang menghambat atau melarangnya untuk kemanapun. An langsung mencari kertas petunjuk arah kereta. Setelah turun dari kereta ini, An harus berganti kereta lain untuk ke tempat tinggalnya nanti. Sama sekali tak terbayang oleh An bagaimana jadinya kalau ia nanti tersesat sambil membawa koper yang sangat besar ini, terlebih lagi postur badannya yang memang kecil. Di sini An sadar bahwa apapun yang terjadi nanti selama perjalanannya, dia harus bisa berpikir dan mengambil keputusan dengan cepat. Beberapa teman dan keluarganya seringkali bertanya di sana nanti sama siapa. Berulang kali pun An menjawab dengan santai, nggak ada orang, sendirian aja. Kan nggak boleh ditemenin perginya. Saat itu mereka langsung tertawa dan meremehkan An. Ah, mana bisa kamu di sana sendirian, nanti kalau nyasar siapa yang nolongin? Nggak ada yang bisa nolongin An, makanya harus bisa semuanya sendiri, harus mampu, harus berani, pokoknya An harus bisa. Mata kuliah ini akan menjadi bukti pertama untuk mereka. Rasanya An ingin sekali meneriakkan hal itu kepada mereka. An kesal diremehkan seperti itu, malah membuatnya semakin ingin pergi ke tempat yang sangat jauh dan aneh, hanya demi membuktikan kepada mereka bahwa An sudah besar. Kereta yang An naiki mulai berjalan dengan kecepatan tinggi. Setelah tadi sempat berhenti di Terminal 2 bandara, masih ada 40 menit perjalanan yang harus ditempuh kereta ini sebelum sampai ke pusat kota. An bergegas bangun di tempat duduk dan bergerak ke belakang gerbong untuk mengambil kopernya. Pintu kereta terbuka dan An langsung mengangkat kopernya sekuat tenaga untuk turun kereta. Setelah menuruni eskalator, An langsung disambut oleh keramaian dan hiru-piru stadion Ueno. Beberapa petugas terlihat sibuk meneriakkan arahan bagi para penumpang yang baru turun dari Narita Express, termasuk dirinya. Setelah berhasil keluar dari pintu tiket, An langsung mencari mesin tiket untuk kereta ke arah Otsuka. Langsung dia cari peron nomor 2 Yamanote Line. Menunggu beberapa menit, kereta menuju Otsuka datang dan An pun langsung naik. 5 menit berlalu dan An mulai merasa bahwa dia salah naik kereta. Dari informasi yang dia dapat, Otsuka seharusnya tidak sejauh ini. Ternyata benar, An pun langsung mencari kereta yang menuju Otsuka dan tidak sampai 5 menit sudah sampai di stadion Otsuka. Untuk pertama kalinya, An berhasil nyasar juga di sana. "Excuse me," teriak An ketika masuk ke kantor Tokyo Stay, tempatnya akan menginap selama di sini. Saat itu tidak ada orang, heran juga padahal waktu masih menunjukkan pukul 2 siang. "Hello," teriak An lagi. Kemudian seorang wanita berambut pirang muncul dari arah tangga. An mencoba menjelaskan bahwa dia sudah reservasi tempat di penginapan ini, tapi ternyata wanita itu tidak bisa berbahasa Inggris. "Yes, can I help you?" Tiba-tiba terdengar suara dari belakang An. Seorang pria berperawakan tinggi dan berwajah lokal menghampirinya sambil bertanya. An pun langsung menjelaskan reservasinya sambil memberi kertas tanda booking. Kemudian pria ini mengambil kunci dan membawakan kopernya sambil memintanya untuk mengikuti keluar kantor. An dan pria itu berjalan keluar ke arah perumahan yang letaknya sekitar 10 menit dari kantor. "Kamu dari mana?" ucap pria itu. "Oh, aku dari Indonesia." "Oh, Indonesia. Di sini banyak sekali orang Indonesia yang datang." "Oh ya, semua tinggal di penginapan ini?" "Oh, tidak. Maksudku di Jepang ini banyak sekali orang Indonesia. Baik itu turis ataupun pelajar." "Iya betul, teman-temanku juga banyak yang ada di Jepang." Kemudian mereka melanjutkan obrolan tentang pelajar Indonesia yang ada di Jepang dan mengapa mereka tertarik datang ke Jepang. "Bahasa Inggris kamu bagus sekali, pernah sekolah di Amerika atau Inggris ya?" tanya pria itu. "Wah tidak, aku seumur hidup sekolah di Indonesia, tidak pernah di luar negeri," kata An. "Nah di sini apartemennya," ucap pria itu saat mereka sampai di gedung bata yang sangat mungil. Begitu masuk, An tercengang karena hanya ada tangga tanpa elevator, padahal kamarnya ada di lantai 4.
Waduh, bagaimana ini cara mengangkat kopernya, gumam An. Kemudian pria itu dengan sigap langsung mengangkat kopernya naik ke atas. Setelah 5 kali menaiki tangga, akhirnya An sampai di depan apartemen. Begitu masuk, ruangannya sangat gelap dan dingin. Ternyata memang penghuninya sedang beraktivitas di luar. Pria itu kemudian menjelaskan berbagai macam fasilitas yang ada di apartemen. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke kantor saja ya. Saya biasanya kalau siang hari ada di sana kok, ucap pria itu. Oke, nanti kalau ada apa-apa saya langsung ke sana, jawab An sambil berterima kasih. Oh iya, saya belum tahu nama Anda, kata An teringat. Kemudian, Yosuke Suzuki. Ternyata ia adalah direktur penginapan ini dan ia juga dosen di Rikyo University dan anggota komite Sightseeing dan Urban Development Kementerian Pariwisata Jepang. Jadi, orang yang dari tadi mengangkat koper An ini bukan sekadar karyawan penginapan, tapi pemiliknya sendiri. Besoknya, An langsung bergegas mandi karena ternyata hari ini sudah lumayan siang. Sudah pukul 9 pagi waktu di Tokyo. Selesai mandi dan bersiap-siap, An langsung merapikan ransel yang akan ia bawa menjelajah hari ini. An langsung ke mesin tiket dan membeli tiket tujuan ke Ueno. Hari ini, ia akan pergi ke Ueno Park untuk melihat sakura. Ini adalah salah satu alasan yang membuat An datang ke Jepang. Sudah sejak kecil, An ingin melihat langsung bunga sakura dan sekarang alhamdulillah dia punya kesempatan untuk melihat yang asli langsung dari negara aslinya. Wah, ucapnya kagum melihat indahnya warna bunga sakura yang tersebar di seluruh penjuru taman. An langsung mengambil beberapa selfie. Kurang puas dengan hasil jepretannya, dia pun mengeluarkan toksis alias tongkat narsis yang sengaja ia bawa dari Jakarta. Sehari penuh An di Taman Ueno sampai lupa dengan daftar tempat-tempat yang akan ia kunjungi hari itu. Sebelum kembali ke apartemen, ia menyempatkan diri pergi ke supermarket terdekat dan mencari makan malam. Pilihannya jatuh pada sebuah supermarket di Stadion Otsuka. Makanan yang dijual di supermarket ini sangat beraneka ragam dan juga terlihat enak. Untung saja An memang sangat suka dengan makanan Jepang sehingga tidak terlalu sulit mencari makanan yang sesuai dengan lidahnya. Selesai makan, An memutuskan untuk duduk di sebuah kafe dan memesan kopi. Hari-hari berikutnya, An lewati dengan mengunjungi tempat-tempat ngetren di Tokyo seperti Harajuku, Shibuya, dan Tokyo Stadion. Harajuku merupakan daerah pusat kehidupan anak muda di Tokyo. Takeshita Dori adalah sebuah jalanan lurus yang terdapat banyak toko-toko pakaian paling update seantero Jepang. Kehidupan anak muda di sana sangat menarik, begitu juga dengan selera fashion mereka. Banyak orang yang berpakaian unik dan nyentrik di sana. Mereka benar-benar niat dalam berpakaian. Masalah harga, memang semua barang di Tokyo sangat mahal. Bayangkan, sebuah gantungan kunci kecil bisa dihargai 30-50 ribu rupiah. Padahal, Takeshita Dori ini mirip seperti pasar baru di Jakarta. Tetapi harga barang-barang yang dijual tak jarang mencapai hingga 800 ribu rupiah. Selanjutnya di Shibuya, An menyempatkan diri untuk melihat patung Hachiko yang sangat terkenal itu. Ternyata patung ini tetap ramai dikunjungi masyarakat lokal, tidak hanya turis yang berebutan untuk berfoto bersama Hachiko. Selain itu, An juga melihat betapa ramai dan hidupnya Shibuya Crossing. Shibuya Crossing ini sebenarnya adalah jalan raya Shibuya yang sangat ramai diseberangi oleh orang setiap harinya. Di sekelilingnya terdapat berbagai gedung pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di kalangan anak muda Tokyo. Meski ramai, tempat itu tidak terlihat berantakan sama sekali. Lalu lintas di sana tetap teratur dan tidak ada orang yang terlihat melanggar rambu jalan. Sekali lagi, Tokyo berhasil membuat An terpukau dengan kerapian dan keteraturannya, begitu juga dengan masyarakatnya yang benar-benar taat dengan peraturan sehingga kehidupan di sana terlihat sangat tertib. Salah satu tempat yang juga membuat An berdecak kagum adalah Tokyo Station. Bangunan Tokyo Station ini memang sengaja dipertahankan keasliannya sehingga masih terlihat kemegahan bangunan aslinya yang tidak terusik. Namun jika An masuk ke dalam bangunannya, terlihat bagaimana stasiun ini dirancang dengan sangat modern dan megah. Terdapat ratusan toko, restoran, dan kios-kios yang melayani jutaan orang setiap harinya. Wajar saja ini merupakan stasiun utama Tokyo sehingga semua moda transportasi di Tokyo berpusat di sini. An agak kalah berbelanja di Tokyo Station, terutama belanja Tokyo Banana. Tokyo Banana ini sebenarnya hanya berupa kue bolu yang bentuk dan rasanya seperti buah pisang, namun yang paling menarik hati konsumen adalah kemasan Tokyo Banana yang memang sangat lucu dan imut. Tak tanggung-tanggung, An pun langsung membeli 10 box untuk dibawa pulang ke Jakarta. Semuanya titipan keluarga dan teman-teman yang sangat penasaran ingin mencoba Tokyo Banana. Padahal setelah ia makan rasanya seperti biasa-biasa saja. Hari terakhir An di Tokyo dimulai sebelum matahari terbit karena An harus mengejar pesawat pukul 12 siang ke Bandara Narita. Sebelum pergi, An tidak lupa meninggalkan beberapa oleh-oleh untuk orang-orang di apartemennya. Oleh-oleh yang ia bawa dari Jakarta ini kebanyakan barang-barang bermotif batik sebagai ucapan berterima kasih untuk mereka karena sudah menjadi flatmate yang baik. Tidak lupa, An juga menyiapkan hadiah dan mengucapkan terima kasih kepada Yosuke-san.
Sesampai di Bandara Narita, ternyata masih ada waktu 2 jam. Alhasil, An habiskan untuk keliling bandara dan membeli beberapa makanan khas Jepang untuk oleh-oleh. Setelah menunggu, akhirnya pengumuman boarding pesawatnya terdengar juga. Akhirnya, An langsung menuju gate dan boarding ke pesawat. Pengalaman An selama di Tokyo berhasil mengajarkannya untuk berani hidup mandiri. Benar-benar latihan hidup yang sangat berharga di sana. An banyak belajar bertanggung jawab atas diri sendiri. An memang bebas mau melakukan apapun dan pergi kemanapun tanpa ada orang yang melarang. Tapi tentu kebebasan ini harus juga dibarengi dengan tanggung jawab. Karena kalau terjadi apa-apa selama An di sana, tidak ada orang yang bisa menolongnya. An harus bisa menolong diri sendiri dan memecahkan sendiri semua masalah yang ia hadapi. An juga berhasil membuktikan kepada keluarganya yang tadinya menertawakannya, bangga rasanya sekarang mereka tidak menganggapnya anak kecil lagi. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.